Emas dan Bitcoin keduanya merupakan pilihan investasi dengan tingkat resiko yang berbeda-beda. Namun tahukah kamu bahwa kebanyakan milenial saat ini justru lebih tertarik untuk berinvestasi Bitcoin ketimbang emas? Sejak Donald Trump mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika Serikat, Bitcoin punya potensi lebih menguntungkan daripada emas. Potensi Bitcoin akan menjadi semakin menarik dan itu akan ditentukan dalam 5 tahun ke depan. Ada beberapa hal yang membuat Bitcoin menjadi lebih baik daripada emas untuk kedepannya. Mungkin video ini akan membuka pemikiran kamu tentang apa dan bagaimana Bitcoin ke depannya. Di video kali ini kita akan membedah hal apa saja yang bisa menyebabkan Bitcoin akan naik. Bahkan digadang-gadang berpotensi menuju 1 juta dolar. Wow, simak video berikut ini ya. Masih banyak yang belum tahu bahwa Bitcoin ini berbeda dengan instrumen investasi lainnya seperti saham, obligasi, emas, dan lainnya. Bedanya adalah kapanpun bisa dijual, bisa juga ditransferkan ke siapapun selama punya wallet Bitcoin tanpa perlu pihak ketiga. Dan juga bisa dijadikan pecahan recehan dalam bentuk satuan yang disebut Satoshi. Itulah sebabnya Bitcoin ini sangat berpotensi buat anak muda terutama Gen Y dan Z. Ditambah lagi sejak munculnya ETF di Amerika. Buat yang nggak tahu ETF itu apa? ETF itu bahasa sederhananya adalah semacam surat kepemilikan emas. Kamu punya surat kepemilikan emasnya, tapi kamu tidak memegang emasnya. Surat kontraknya punya kekuatan hukum ke perusahaan emasnya. Nah, kira-kira seperti itulah ETF. Kamu punya kekuatan hukum ke bank yang menjual kontrak ETF-nya. Sama persis seperti kita beli saham atau emas, kita memiliki surat kontrak yang terikat secara hukum. Emas memang langka, tapi kita tidak pernah tahu berapa banyak lagi emas yang bisa ditemukan di bumi ini, atau bahkan bisa ditemukan di luar angkasa suatu hari nanti. Bisa-bisa harga emas malah akan hancur dan turun drastis jika emas sukses ditambang di luar angkasa. Ya, karena suplai emasnya akan semakin melimpah. Sedangkan Bitcoin punya batas yang pasti, yaitu hanya 21 juta koin yang akan ada selamanya. Artinya suplai Bitcoin benar-benar terbatas dan enggak akan bisa nambah lagi. Kelangkaan yang terjamin inilah yang membuat nilai Bitcoin punya peluang naik seiring waktu. Apalagi saat permintaan makin tinggi sementara supply nggak berubah. Lebih menariknya lagi, ada rancangan undang-undang Bitcoin tahun 2024 yang diajukan oleh Senator Cynthia Lummis pada Juli lalu. Undang-undang tersebut mengusulkan agar Departemen Keuangan dan The Fed membeli 200.000 Bitcoin setiap tahun selama 5 tahun. Dengan demikian, total Bitcoin yang akan dimiliki Amerika akan mencapai 1 juta. Permintaan sebesar ini bisa membuat harga Bitcoin naik drastis. Kalau beneran Amerika beli Bitcoin sebanyak itu, harga Bitcoin bisa langsung melonjak gila-gilaan. Dengan permintaan Amerika yang bersedia beli hingga 1 juta Bitcoin dalam 5 tahun. Bakal ada peningkatan permintaan besar-besaran yang bisa bikin harga Bitcoin terbang ke langit. Beberapa analis memprediksi kalau Amerika bakal butuh ratusan miliar bahkan triliunan dolar jika ingin memiliki 1 juta Bitcoin. Dengan dibentuknya departemen khusus oleh Amerika, maka kemungkinan besar akan diikuti oleh sekutu Amerika dari Eropa, Jepang, dan Korea. Mereka akan minimal mengakui kalau Bitcoin akan menjadi aset baru yang bisa dipertimbangkan. Buat beli Bitcoin sebanyak itu, pemerintah Amerika tentu perlu dana besar. Banyak spekulasi muncul bagaimana Amerika akan membeli Bitcoin sebanyak itu. Salah satunya adalah rumor bahwa Amerika akan mencetak uang baru alias fiat currency. Dengan dukungan Federal Reserve, pemerintah bisa mendanai pembelian Bitcoin tanpa perlu bergantung sepenuhnya pada uang pajak atau mengurangi belanja sektor lain. Langkah ini bikin mereka bisa meningkatkan kepemilikan Bitcoin tanpa harus pusing dengan pengeluaran lainnya. Enak kan? Bitcoinnya dibeli dengan cara cetak uang sama Amerika. Akibatnya tentu aja bikin permintaan Bitcoin makin tinggi di pasar global. Kalau rencana ini sukses dan Amerika memiliki 1 juta Bitcoin,
maka Amerika akan menjadi salah satu pemilik terbesar Bitcoin. Ditambah belum lagi banyak pengusaha Amerika yang memiliki Bitcoin. Ingat, presiden itu tidak bergerak sendirian loh ya. Contohnya Kennedy Junior yang merupakan salah satu pendukung Trump yang juga memasukkan asetnya di Bitcoin. Dia adalah saudara dari mantan presiden Amerika. Ingat, begitu Amerika bergerak, negara lain juga akan ikutan. Salah satunya calon presiden negara Polandia yang berencana menjalankan strategic reserve Bitcoin di masa jabatannya. Jadi, walaupun emas tetap jadi aset safe haven yang kuat, Bitcoin punya daya tarik tersendiri yang gak bisa diabaikan. Tapi perlu diingat, investasi di Bitcoin tetap ada risikonya, apalagi volatilitasnya juga sangat tinggi. Tunggu aturannya benar-benar ditekan dan disahkan nanti. Karena bisa jadi kebijakan ini juga akan berubah tergantung kondisi. Beda dengan emas yang sudah terbukti ribuan tahun. Bagi kalian yang tertarik, penting buat selalu riset, kenali profil resiko kalian, dan perbankan buat diversifikasi portofolio kita bisa ambil momentum ini dan jadi bagian dari revolusi digital. Nah, cukup sekian dahulu ya materinya. Semoga ini menjadi pertimbangan buat kalian yang mau memulai berinvestasi di Bitcoin. Jangan lupa like videonya dan subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.